Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Asy-Syu'ara ayat 63, di mana di sini kita akan belajar tentang jawazul wajhain, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang jawazul wajhain, mari kita simak pertama di hukum tajwid yang ada di ayat ini. Fa'auhayna, fa'au, ini au membacanya menjadi huruf u dilemaskan, ini namanya layin. Fa'auhayna sama dengan ha yang berfathah kemudian sukun ya, ini juga merupakan mat layin yang kita lemaskan. Fa'auhayna, jadi membacanya tidak boleh kaku, ini lunak atau lemas. Fa'auhayna, kita panjangkan ini karena mad jaiz munfasil. Nah, ini adalah mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Di lain kata disebut mad jaiz munfasil, sama dengan musa'annid, ini juga mad jaiz munfasil. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Hati-hati di sini dotnya ini tidak qalqalah. Ketika kita membaca dot yang bersukun atau dimatikan, tidak memantul. Anid rib bi'asakal bahr. Demikian juga ba ini tidak memantul karena dia bertemu dengan ba. Ba bertemu dengan ba disebut idgham mithlain atau mutamatsilain karena hurufnya sama persis. Karena ba bertemu ba ini harus diidghamkan, artinya harus dimasukkan ke huruf berikutnya, maka timbullah tasydid di sini. Jadi tasydid ini adalah bukan tasydid asli tapi bentukan, karena dia itu cara membacanya yaitu idgham, masuk ke huruf ba. Karena sudah menjadi tasydid, maka ba ini tidak qalqalah lagi. Ba ini tidak memantul karena ba yang ada di sini yang sukun ini sudah melebur ke dalam ba yang berikutnya. Anidrib bi'asakal bahr. Bahr ini juga sukun ra. Kita membaca huruf yang bersukun ada dua huruf, ada ha, ada ra. Kita langsungkan ketika membaca sukun ha, kita langsungkan ke sukun ra. Bahr, tentunya karena ra ini sebelumnya ada fathah, maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Bahr, jadi agak mencucu sedikit ketika kita setelah membaca sukun ha, kemudian timbullah sukun ra. Anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Fanfalaqa ini disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar. Ikhfa itu antara idhar dan idgham. Maksudnya adalah
Ini tidak idhar, jadi harus samar. Ketika kita membaca nun mati, kita bersiap membaca fa, tapi tidak dimasukkan ke fa karena bukan idgham. Ketika kita itu membaca nun mati, kita dengungkan atau kita panjangkan sembari kita itu menyiapkan rongga mulut kita membaca fa. Jadi makhraj fa kita siapkan ketika membaca nun mati, itu namanya ikhfa. Fanfalaqah. Jadi tidak semua ikhfa itu membentuk huruf ang, tidak semuanya, karena sesuai dengan hurufnya masing-masing. Apabila huruf kaf atau qaf itu mungkin itu menimbulkan huruf ang, tapi huruf-huruf yang lain itu tidak. Jadi menyesuaikan dengan makhrajnya ketika kita menyiapkan diri untuk membaca huruf berikutnya setelah kita nun sukun itu. Jadi kita tahan ketika membaca nun, kita siap membaca fa. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Nah, inilah yang disebut dengan jawazul wajhain. Kata-kata firqin ini kita sebut jawazul wajhain, di mana di sini yang kita bahas adalah hukum ra. Hukum ra itu kita ketahui ada tarqiq, ada tafkhim, ada tipis, ada tebal, ada muraqqaq, ada mufakham. Tapi ada satu lagi, yaitu jawazul wajhain. Jawaz artinya boleh, wajhain artinya dua wajah. Artinya adalah cara membaca ra yang ada di sini ini boleh dua macam, boleh tarqiq, boleh tafkhim. Alasannya kenapa? Karena sukun ra yang sebelumnya itu ada kasroh, ini hukum asalnya kan tarqiq ya. Fir itu tarqiq, seperti Fir'aun itu tarqiq, roknya itu tipis. Tetapi karena ra ini menghadapi atau setelah ra itu ada huruf, yaitu huruf isti'la, maka membacanya ini boleh tipis, boleh tebal. Jadi tipis itu karena roknya sebelumnya kasroh, boleh dibaca tebal itu karena setelahnya ada huruf isti'la. Kita ketahui huruf isti'la itu antara lain kha, shad, kemudian dad, ghain, ta, qaf dan za. Itu huruf isti'la. Contohnya hirsin, mirsad, misalnya min irdihi. Nah, itu semuanya karena ra itu huruf setelah ra itu huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang cara pengucapannya itu ke langit-langit, itu huruf yang merupakan huruf tersulit di antara huruf-huruf yang lain. Maka membacanya itu bisa tipis, bisa tebal, dan ini dinamakan jawazul wajhain. Cara membacanya dua wajah, boleh tipis, boleh tebal. Bagaimana kalau tipis? Kalau tipis bibir kita dikebawahkan, firqin. Ini ikhfa ya, tanwin bertemu kaf. Atau tebal agak mencucu, firqin. Ini boleh dua-duanya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kita ulangi dari depan. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim.
Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Asy-Syu'ara ayat 63. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.